Hello guys, welcome back to Underrated Channel dengan saya Bagus Ramadan sebagai pembicaranya ya. Nah, kali ini di hadapan kita tuh sudah ada PC yang pada dasarnya ini kita akan upgrade dan maintenance lah ya. Nah, keluhan utamanya itu si PC ini dia tidak bisa tampil teman-teman. Walaupun ada kipas, ada lampu yang menyala, tapi saat kita coba untuk nyalakan dia tidak bisa booting. Bahkan untuk tampilan BIOS-nya saja tidak mau tampil. Jadi ya, kira-kira memang ada permasalahan. Dan untuk itu kita bongkar dulu semuanya ya. Jadi saat dicek itu sebelumnya ternyata power supply sebelumnya tuh tidak stabil teman-teman. Nah, ini kita akan gunakan power supply baru ya. Nah, untuk speknya ini PC-nya ini speknya Core i7 generasi ketiga ya. Cukup-cukup jadul tapi ya kalau untuk browsing sama gaming-gaming ringan bisa lah dengan RAM 24 GB. Sebenarnya RAM-nya tuh 16 GB ya kan. Nah, tapi saat dia coba untuk upgrade ke 32 GB ternyata satu satu RAM-nya bermasalah jadi hanya bisa dipakai 3 RAM saja, makanya hasilnya 8 kali 3 yaitu 24 GB RAM-nya teman-teman. Nah, jadi begitu pas kita bongkar ini kita akan lepas dulu kabel-kabelnya ya, karena kabel-kabel dari kabel manajemen sebelumnya ini cukup rapi sebenarnya. Nah, sekarang ini FSP HV Pro ya, 650 watt bronze teman-teman. Jadi saya mengambil power supply dari FSP ini pertama karena memang dia lumayan murah, dan kedua untuk seri ini ya dia lumayan bagus kualitasnya, sudah banyak digunakan dan tidak tidak gacha ya seperti power supply yang lebih murah gitu, yang mereknya mungkin memang kurang baik gitu. Nah, untuk FSP HV Pro 650 watt ini sudah cukup baik teman-teman, makanya saya menggunakan power supply ini sebagai pengganti power supply sebelumnya. Power supply sebelumnya itu udah cukup usang, FSP FSP apa gitu namanya saya lupa, pokoknya itu udah yang lama banget kalau nggak salah, FSP Aurum ya. Nah, ini sekarang kita pasang dulu power supply-nya ya. Untuk pemasangan power supply ini sebenarnya sangat mudah kok. Kita tinggal tinggal lepas semua kabel, kita masukkan power supply-nya, kita pasang kabel, terus kita rapikan. Pada dasarnya sih seperti itu saja ya. Tapi yang penting kita jangan salah mencolokkan gitu. Jangan sampai saya waktu itu ada keluhan gitu kan dari teman gitu. Dia punya pelanggan ngerakit sendiri gitu. Nah, pas ngerakit sendiri itu ternyata pas sudah selesai dirakit tidak bisa nyala. Pas dibawa ke tempat teman saya, ternyata output output fan yang di motherboard itu dicolok dengan kabel dari power supply yang 4 pin juga yang ada di dekat Molex itu teman-teman. Nah, itu dicolok. Untung power source-nya aktif ya. Kalau tidak aktif ya lewat juga itu motherboardnya. Nah, di sini saya merapikan kabel-kabelnya dulu karena kalau kabelnya ini nggak dirapikan nanti saya susah sendiri gitu. Nggak enak juga masangnya nanti. Makanya saya memilih untuk merapikan ya teman-teman. Saya selalu coba untuk merapikan sebisa saya aja. Tidak seprofesional teknisi-teknisi lain. Kayak teman-teman yang lain tuh ada yang bisa rapi banget rakitannya. Kalau saya hanya sebatas yang penting dia tidak mengganggu 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 jalur kabel saya, tidak mengganggu waktu dan pekerjaan saya nih, si kabel-kabel ini. Yang penting dia udah cukup optimal saya rasa, ya saya pasang aja. Tidak perlu yang terlalu rapih gitu. Toh juga dia di belakang ya kan. Yang penting dia nggak terlalu kegencet, nggak terlalu ketarik gitu. Itu aja udah cukup sih buat saya. Sisanya ya, penting dia kecolok dengan normal. Untuk nyolok-nyolok ini kita butuh apa ya? Kita butuh ketelitian juga sih. Kayak di motherboard itu selalu ada yang 24 pin untuk power utamanya. Terus nanti ada juga
power buat motherboardnya tuh yang bagian CPU-nya itu dekat CPU situ ada 4 atau 8 pin. Nah, itu harus dicolok. Terus nanti VGA juga dicolok. Nah, kalau di sini tuh ya tetap pakai yang 24 pin. Terus kita pakai yang 4 pin, motherboardnya cuma 4 pin aja. Kalau untuk yang VGA-nya, VGA RTX 2060 ini menggunakan 6 pin ya. Nah, terus kita akan menggunakan power untuk SATA-nya. Ada 3 SSD, berarti ada 3 power SATA-nya ya. Nah, untuk Molex-nya saya timpa aja jadi satu teman-teman. Untuk fan-fannya itu saya gunakan satu kabel Molex saja. Nah, itu saja dia. Setelahnya sudah bisa dinyalakan dan dicolok gitu. Nah, sekarang kita memasang kabelnya. Kabelnya di sini cukup sulit teman-teman untuk dipasang karena ini terlalu terlalu ramai gitu untuk jalurnya. Bisa saja sebenarnya dikeluarkan, tapi kalau bisa dimaksimalkan di dalam apa ya, di dalam metal case-nya itu lebih baik lewat jalur situ aja sih. Jadi dia nggak bakal kemana-mana lagi gitu. Dari MSI ini juga bagus kok teman-teman. Ini casingnya MSI Gangnir ya, Gangnir 110 atau 100 kalau nggak salah. Soalnya Gangnir ini banyak banget serinya. Ada yang 111M, ada yang 110, ada yang 110R. Terus ada banyak lagi dan saya bingung untuk menghafalnya. Nah, ini jangan lupa juga ya buat masang si kabel kabel SATA untuk bagian datanya. Kalau tadi yang dari power supply itu power SATA-nya, ini kabel data untuk SATA-nya ya. Jadi untuk memasang SSD itu satu SSD itu butuh satu kabel SATA yang untuk datanya, satu kabel power data dari power supply. Nah, itu yang dibutuhkan ya teman-teman. Kalau yang kedua itu tidak terpasang, biasanya dia tidak akan terdeteksi gitu. Karena kalau ada kabel SATA-nya saja yang tercolok, tapi kabel power SATA-nya nggak kecolok ya, nggak ada power buat menyalakan. Kalau si powernya dicolok tapi kabel SATA-nya nggak dicolok, memang SSD atau hard disk itu memang nyala, tapi lewat jalur mana datanya dibaca. Jadi dia harus butuh dua kabel itu ya, dipasang dua-duanya. Jangan salah satunya aja. Nah, kemudian ini kita tinggal coba untuk menyalakan ya, teman-teman. Kita coba untuk menyalakan, apakah dia bisa menyala atau tidak. Di sini dia sudah bisa menyala ya, powernya seperti awal gitu. Powernya itu nyala, tapi pada monitor dia tidak mau tampil, teman-teman. Ini kondisinya sama seperti awal. Jadi karena dia tidak tampil, saya putuskan untuk melepas eh, RAM-nya. Terus pas saya coba untuk lepas RAM-nya tuh, dia tetap tidak mau tampil gitu. Padahal di sini yang tercolok cuman, bahasa kasarnya cuman CPU sama RAM aja. Berarti di antara kedua itu bermasalah atau memang motherboardnya yang bermasalah ya. Kalau power supply tidak mungkin karena tadi sudah dites normal. Jadi di sini penyelesaiannya saya coba dulu untuk membuka heatsinknya sambil menggeser-geser si CPU atau prosesornya nanti ya teman-teman ya. Karena bisa aja si prosesor itu pas dibawa ke sini goyang atau gimana kan, karena heatsinknya kan lumayan besar nih. Jadi kalau dia goyang atau nggak pas gitu, bisa aja tuh menyebabkan pin-pinnya tuh agak agak tergeser. Jadi untuk saluran atau jalur ke RAM-nya itu tidak dapat atau tidak optimal gitu. Makanya dia nggak bisa tampil ya teman-teman. Untuk itu makanya kita akan coba buka aja ini si heatsinknya dahulu ya. Penyelesaian penyelesaian paling akhir itu memang kita coba untuk lepas dulu heatsinknya ya teman-teman ya. Kalau yang RAM udah dilepas pasang nggak bisa ya, RAM-nya berarti kemungkinan normal aja. Opsinya ya tinggal motherboard sama si prosesor. Nah, ternyata di sini setelah di otak-atik tadi udah dilepas prosesornya, terus dipasang itu, ternyata dia bisa teman-teman. Sudah bisa
apa ya, sudah bisa menyala dengan normal. Sekarang kita coba untuk pasangkan VGA ya, si RTX 2060 dari Gigabyte-nya ini. Nah, ini tidak saya ripasta karena garansinya masih jalan, teman-teman. Nah, kalau di ripasta, saya merusak segel dan garansinya nanti hangus. Jadi saya memilih untuk tidak meripasta. Oke, di sini sudah tampil ya. Ada 3 SSD sudah terdeteksi, teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan Unigine Superposition ya. Jadi si Superposition ini setahu saya ya, ini yang terakhir sih dari Unigine ya. Ada yang Valley juga, ada yang Heaven. Nah, biasa saya pakai yang Valley sih. Karena Valley itu untuk spek tengah gitu, itu cocok. Kalau yang Superposition itu sebenarnya untuk spek yang lanjutan sih teman-teman. Kayak spek-spek yang udah gahar banget itu pakai yang Superposition. Nah, di sini untuk suhunya, suhu VGA-nya itu hanya sekitar 84 derajat maksimalnya ya. Jadi saya asumsikan normal dan tidak tampilnya itu bukan karena VGA. Karena VGA dilepas tadi pun dia tetap tidak tampil. Mungkin hanya bermasalah di power supply-nya yang tidak stabil, jadi menyebabkan CPU-nya itu kurang daya atau gimana. Nah, saat kita sudah ganti CPU dan kita ganti power supply dan kita lepaskan ulang kembali si CPU-nya dengan dudukannya, ini sudah bisa menyala dengan normal dan saat kita benchmark, dia baik-baik saja ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ini udah bisa. Nah, karena ini sudah bisa, saya rasa videonya cukup sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terus dukung saya ya. Dengan cara like, subscribe, komen ya. Yang mana satu lah kalau bisa sih subscribe dan share ya teman-teman. Terima kasih.